Shalom adik-adik, selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal juga buat opung, buat abang, mama, papa, dan adik-adik sekolah minggu di rumah. Bang John, hari ini sangat spesial karena ibadah Natal kita yang biasanya di gereja kita akan tampilkan di YouTube. Walaupun adik-adik sekolah minggu hanya bisa dapat melihatnya di YouTube, tapi jangan bersedih ya, kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir. Bang John, tema Natal kita abang tahu nggak ya? Tahulah pastinya, karena tema Natal kita diambil dari Matius 1 ayat 23, mereka menamakannya Immanuel. Dengan subtema, mari kita sambut Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus yang selalu mengasihi anak sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Natal kita, Kakak dan Abang John ingatkan untuk adik-adik mengikuti 3 hal berikut ini. Yang pertama, adik-adik harus mengikuti ibadah Natal dari awal hingga akhir. Yang kedua, jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Dan yang terakhir, berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Kalian sudah siap untuk mengikuti Natal? Pasti siap. Sebelum kita memulai ibadah kita akan dengarkan dulu kata sambutan dari Ketua Natal kita. Selamat Hari Natal, anak-anak sekolah minggu Horong 1 dan Horong 2 HKBP Bethesda. Kiranya damai Natal dan sukacita Natal menyertai kita semua. Hari ini Inang mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Golkaria Nenggolan, kepada Amang Pendeta Lubis, Inang Bibelfro Boru Hasugian atas kerjasamanya membantu Natal Sekolah Minggu HKBP Bethesda. Kiranya semua dapat terlaksana dengan baik. Dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami yang telah ikut membantu anak-anak sekolah minggu mengirimkan video liturginya. Kami dari seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu HKBP Bethesda mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua dan selamat Tahun Baru. Kita akan memulai ibadah Natal kita. Kita akan bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Bang John. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang bisa kami terima hingga saat ini. Kami saat ini akan mengadakan untuk Hari Raya Natal, berkatilah kami Bapa dari pertengahan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarkanlah untuk perayaan Natal ini menjadi sukacita bagi kami semuanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bang John, kelihatannya Bang John hari ini senang sekali. Apa karena baju baru ya? Bukan Kak Fani. Jadi kenapa? Hari ini kan hari kelahiran Tuhan Yesus, kita harus semangat merayakannya. Ya benar sekali, Kak Fani juga sangat senang hari ini. Seluruh dunia juga hari ini bersukacita. Maka dari itu adik-adik, yuk berdiri walaupun di rumah kita harus bersukacita. Kita sambut Tuhan Yesus dengan menyanyikan kesukaan bagi dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup kekal yang akan bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kak Fani tahu lonceng kan? Tahu dong Bang John, emang kenapa? Bang John punya lonceng loh. Loncengnya hadir sekarang? Iya. Kita panggil yuk Bang John dengan meneriakkan lonceng 3 kali. 1, 2, 3. Lonceng, lonceng, lonceng. Wah, loncengnya spesial sekali. Ya, seperti lagu kita nyanyikan nanti, yaitu Dengarlah Lonceng Berbunyi. Yuk adik-adik, kita nyanyikan bersama. Ia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Cakrawala yang indah dan elok, gunung-gunung yang tinggi, serta burung-burung yang berkicau merdu. Semuanya itu adalah hasil karya tangan Tuhan. Mari kita dengarkan bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Berikut liturgi yang pertama. Shalom. Saya Fransiskus Daniel Simangungso. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Amin. Syotang. Saya dari Horon 2. Saya akan membacakan isi Alkitab dari Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah
melihat bahwa semuanya itu baik. Shalom, selamat hari Natal. Saya akan membacakan liturgi. Nama saya Yohana Ojora Kalistasi Memora, orang 2. Kejadian 1 ayat 14 berfirmanlah Allah, jadikanlah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Amin. Selamat hari Natal teman-teman. Kak Fani, Ya Bang John, ciptaan Tuhan itu sungguh sempurna. kenapa Bang bilang John begitu? Pastinya karena kita adalah salah satu ciptaan Tuhan. Tapi ciptaan Tuhan itu diciptakan untuk memberikan berkat bagi mereka. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi yang kedua. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Halo teman-teman, selamat hari Natal buat kita semua. Nama saya Esra, saya dari Horong 2. Saya akan membacakan liturgi dari Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang berkeliapan di dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Terima kasih. Amin. Bang John, Iya Kak? Fani? manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan juga membekali manusia dengan akal budi dan pikiran yang baik supaya manusia bisa menjaga ciptaan Tuhan. Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Setelah diciptakannya manusia yang membentuknya itu. Amin. Perkenalkan, nama saya Luis Antonio Farera Marbun. Saya dari Horong 2. Saya akan membacakan liturgi saya. Dari Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situlah sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Amin. Adik-adik, salah satu ciptaan Tuhan adalah manusia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sering masuk ke dalam dosa karena keinginan dari atau kuasa dosa. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi yang keempat. Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, itu buah pohon dalam taman ini boleh kami makan? Amin. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Bang John, kelahiran Yesus itu membawa sukacita bagi seluruh dunia. Buktinya, seluruh dunia sama-sama menyambut Dia dengan nyanyian yang sukacita. Sama dengan lagu kita ini, dengan judul Dari Pulau dan Benua. Adik-adik, kita nyanyikan bersama ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu
manusia sering jatuh ke dalam dosa, tapi Allah sangat mengasihi manusia, dan untuk itu Allah akan menyelamatkan manusia. Dan untuk liturgi berikutnya kita akan dengarkan liturgi yang kelima. Halo, selamat hari Natal. Nama saya Diandra Patricia Clarissa Borusyahaan. Saya dari Horong 2. Saya akan membawakan liturgi Zakaria 9 ayat 9. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Terima kasih, bye-bye. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dulu kala, sejak dahulu kala. Amin. Janji keselamatan yang telah Allah berikan kini disempurnakan. Dunia yang tadinya penuh kegelapan akan segera melihat terang. Kini tiba saatnya hari yang kita nantikan. Sang Juru Selamat telah lahir. Mari kita sambut Yesus Kristus dengan penuh iman. Kita dengarkan liturgi yang ke-6. Shalom, nama saya Gabriel Aurelio Penggabean dari Horong 1. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Natal. Nama saya Yolanda Natasha Sinaga dari Horong 2. Saya akan membacakan liturgi dari Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dadah teman-teman, selamat hari Natal, Shalom. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Amin. Sunyi saja
Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan kemuliaan kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, karena Tuhan memperbolehkan kami kembali pada tahun ini melaksanakan perayaan Natal, kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, saat ini di mana anak-anak Tuhan sekolah minggu dari Horong 2 akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, pikiran anak-anak Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom bagi anak-anak kami sekolah minggu khusus Horong 2. Apa kabar semuanya? Selamat Hari Natal. Baik. Ayo anak-anak kami sekolah minggu Horong 2. Udah dipegang Alkitab? Kita akan disapa lewat kebenaran firman Tuhan, lewat perayaan Natal anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Kita buka Alkitab kita, tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 23. Dan inilah sebagai tema Natal buat anak-anak kami sekolah minggu pada saat ini. Saya bacakan dari sini, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang menjadi tema Natal kita saat ini, mereka akan menamakan dia Immanuel. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami yang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tiba kepada bulan Desember, adakah perbedaan bulan Desember dengan bulan-bulan yang lainnya? Ada, jelas ada. Apa perbedaannya? Misalnya, perbedaan yang pertama, anak-anak sekolah minggu boleh melihat bagaimana suasana di gereja. Yang pasti ada pohon Natal. Yang kedua, yang pasti ada lampu-lampu untuk Natal. Indah nggak dipandang? Indah. Jangankan di gereja, pasti banyak juga anak-anak sekolah minggu di rumah kita masing-masing juga ada perbedaan, ya kan? Tidak pernah kita bulan Februari memasang pohon Natal, nggak pernah. Tapi tiba bulan Desember, suasana di gereja berbeda. Bahkan di rumah masing-masing juga ada perbedaan. Tapi orang percaya tidak di situ saja perbedaan itu. Bahkan hati, sukacita kita juga sebagai orang percaya pasti berbeda. Benar enggak anak-anak sekolah minggu Horong 2? Apa perbedaannya? Contohnya bersukacita untuk menyampaikan firman Tuhan lewat liturgi. Ada yang vokal solo, ada yang puisi, lain sebagainya. Perbedaannya lagi, pasti bersukacita karena dia dibelikan orang tua baju baru, sepatu baru, dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa lagi, puncak perbedaan itu bukan hanya karena ada pohon Natal, ada lampu-lampu Natal di mana-mana. Puncaknya adalah karena disitulah juga kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ. Untuk apa Yesus lahir ke dalam dunia?
Dia menjadi juru selamat kita. Dan di mana dia lahir? Coba kita ingat. Di mana lahir Tuhan Yesus kita itu? Di kandang domba yang hina. Pertanyaan, anak-anak sekolah minggu khusus Horong 2, ada nggak yang dilahirkan orang tuanya di kandang domba? Pasti tidak ada. Tapi semua dilahirkan di mana? Ada yang di rumah, bahkan ada yang di rumah sakit yang elit, yang cantik gedungnya. Tapi coba Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba. Itulah yang menjadi tema atau sapaan firman Tuhan buat anak-anak kami sekolah minggu Horong 2. Dalam perayaan Natal kita saat ini dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. God with us. Itu. Jadi sekarang Tuhan Yesus kita itu setiap tahun kita rayakan, dia bukan lahir lagi di kandang domba, tapi dia sudah lahir di mana? Di hati kita masing-masing, dalam hidup kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dia sudah lahir dalam hidup anak-anak kami sekolah minggu. Benar enggak? Ada amin? Dia udah lahir. Dia ada di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau memang dia dikatakan namanya adalah Immanuel, God with us, hati-hati loh anak-anak sekolah minggu. Kita tidak lagi boleh berbuat dosa. Kenapa? Karena Yesus sebagai juru selamat sudah ada dalam hidup kita. Sudah ada dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Jadi Yesus kita itu tahu apa yang dilakukan anak-anak sekolah minggu. Apakah anak sekolah minggu rajin berdoa? Tuhan tahu. Apakah anak-anak sekolah minggu rajin belajar? Tuhan tahu. Apakah anak sekolah minggu sering bandal atau berbohong? Tuhan tahu. Apakah anak sekolah minggu sering melawan kakak, abang atau orang tua? Tuhan tahu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah ada dalam hidup kita. Dia dinamakan Immanuel. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati oleh Tuhan, apakah tandanya juru selamat itu sudah lahir lalu dia ada dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu? Ya mari anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang selalu baik-baik, sopan santun, rajin belajar, rajin berdoa, rajin mendengar firman Tuhan. Apalagi rajin bersekutu dengan Tuhan. Di situ tandanya bahwa anak-anak sekolah minggu sudah menerima Yesus itu sebagai juru selamat kita. Karena dia memang sudah datang untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan anak-anak kami sekolah minggu, khususnya Horong 2. Ada amin? Untuk itu anak-anak kami yang selalu diberkati oleh Tuhan, mari sejak dini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ingat selalu, Tuhan itu ada dalam hidupmu. Yesus Kristus sebagai juru selamat ada dalam hatimu, ada di tengah-tengah keluargamu. Jadilah anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang selalu penuh hikmat daripada Tuhan. Karena anak-anak sekolah minggu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Immanuel, Allah beserta kita. Selamat hari Natal. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di ibadah perayaan Natal pada saat ini Tuhan telah menyapa kami, menyapa anak-anak sekolah minggu khususnya Horong 2 tentang kedatangan kelahiran Tuhan sudah ada dalam dunia, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Tuhan, jadikanlah anak-Mu sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang selalu taat beribadah, menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan,
menjadi anak-anak yang selalu hormat kepada orang tua, agar mereka Tuhan selalu menjadi anak-anak yang penuh iman kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati juga perayaan Natal kami pada saat ini. Biarlah Tuhan perayaan Natal kami ini menjadi pujian di dalam Tuhan, menjadi syukur kami di Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekalipun dalam keadaan kami saat ini, kami masih terancam oleh virus COVID-19. Namun rasa syukur kami, rasa terima kasih kami selalu panjatkan dan kami selalu berterima kasih karena Tuhan masih pelihara, menjagai kami, khususnya anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terimalah pujian kami, terimalah doa permohonan kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, ampuni kami dari segala dosa kelemahan kami, agar kami senantiasa semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu Nunggu Jumpa Musai Hari Pestai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kita sama-sama memohon doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Natal buat anak-anak sekolah minggu khususnya Horong 2. Begitu juga kami juga menyampaikan selamat hari Natal buat kedua orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai. Terima kasih. Perkenalkan, saya Royan Sitorus dari Horong 4 dan saya Royan Sitorus dari Horong 2 akan mempersembahkan lagu pujian dengan judul Lasma Roham. Ayo kita dengarkan. Sampai jumpa di tahun 2021. Horas!
Kak Fani dan Bang John mengucapkan Selamat Natal buat adik-adik semua. Bye, Shalom.